Hai, banyak orang bertanya kepada kami, apa sih Women Juice itu? Ngapain aja sih Women Juice itu? Nah, untuk menjawab hal itu, Women Juice adalah kependekan dari Women Journalism Center, atau yang biasa kami sebut juga dengan Women Julid Center. Jadi, selain berperan sebagai sebuah media kampus, Women Juice punya kegiatan rutin lain loh, yaitu julid mingguan. Ngomong-ngomong soal julid, pasti sebagian besar dari kalian udah tahu dong apa maksudnya. Julid atau yang lebih kita kenal dengan bergosip adalah suatu bentuk interaksi sosial yang paling dasar dan sering kali kita lakukan bersama dengan teman, pacar maupun keluarga. Julid atau bergosip sering dianggap sebagai sebuah kegiatan yang negatif bagi sebagian orang. Tapi, tunggu dulu. Apakah benar faktanya demikian? Ternyata, bergosip memiliki dampak-dampak positif loh. Nah, Sobat Jus pasti bertanya-tanya nih, kok bisa sih ada sisi positif dari bergosip? Ini bukan gue loh yang mencari pembenaran, tapi memang ada penelitian yang membuktikan bahwa bergosip yang baik punya dampak yang baik pula bagi relasi sosial kita. Ini nih penjelasan ilmiah dari para medis dan psikolog. Kalau dilihat dari sisi medis, bergosip itu melibatkan aktivitas hormon cinta, atau bahasa ilmiahnya hormon oksitosin. Hormon ini yang membuat manusia merasakan euforia, kasih sayang, dan rasa percaya. Berdasarkan salah satu jurnal medis yang berjudul Psychoneurochon Bentar deh. Psychoneuroendocrinology. Nah, Sobat Jus, intinya penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa bergosip tentang orang lain itu menyebabkan otak kita mengeluarkan lebih banyak hormon oksitosin. Beberapa dari kita mungkin akan merasa bersalah setelah melakukan gosip. Tapi ternyata gosip yang baik, selain dapat menghilangkan stres, juga bisa membantu untuk memperingatkan orang lain terhadap orang yang berniat jahat kepada dia. Seorang psikolog sosial bernama Matthew Feinberg mengatakan, kita tidak perlu merasa bersalah setelah bergosip, jika itu membantu mencegah orang lain dimanfaatkan. Setuju banget sih sama yang itu. Dari tadi gue udah ngomongin bergosip yang baik, tapi kira-kira apa sih bergosip yang baik itu? Yang pertama, bergosip yang baik itu dapat memperingatkan sesama tentang orang lain yang tidak jujur atau berbahaya. Jadi pastikan kalian bergosip yang baik ya Sobat Jus. Yang kedua, bergosip yang positif itu dapat membantu kita meningkatkan kepercayaan diri dan mendapat dukungan dari orang lain. Misalnya seperti kita menceritakan tentang pencapaian seseorang. Yang terakhir, bedakan rumor dengan gosip ya Sobat Jus. Gosip itu seringkali benar, sedangkan rumor belum tentu diyakini kebenarannya atau malah salah total. Masih di penelitian yang sama, diungkap bahwa kinerja sebuah kelompok akan lebih baik jika mereka bergosip atau mengucilkan suatu anggota yang tidak dapat dipercaya. Pengucilan tidak selamanya diartikan negatif, karena bisa membantu memperbaiki perilaku dan mengurangi keegoisan mereka yang dikucilkan, supaya bisa bekerja sama sebagai sebuah kelompok yang baik. Gimana? Bener kan? Ternyata gosip punya sisi positif, walaupun memang gosip juga punya sisi negatif. Tidak jarang kasus depresi yang menimpa remaja disebabkan karena gosip. Sebagai penutup, dosen psikologi Jenny Cole memberi 4 prinsip agar dampak negatif dari bergosip dapat dikurangi. Yang pertama, buat gosip menjadi berguna. Yang kedua, jangan berbohong. Yang ketiga, jalin relasi dengan pendengarmu. Dan yang keempat, hindari anonimitas atau cerita yang tidak bersumber. Nah, sekian dari penjelasan kami. Bagaimana pendapat kalian Sobat Jus? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Beyond Journalism.